Bismillahirrahmanirrahim. Saya Olivia Sifaatni dari Universitas Islam Negeri, Prodi Ilmu Hadis. Dalam tugas mata kuliah agama-agama dunia, saya akan mewawancarai pemeluk agama Hindu sebagai narasumbernya. Pak, memeluk agama Hindu itu dari lahir apa pilihan sendiri? Ya, pertama kita pengajar dulu, Om Swastiastu. Jadi seperti pertanyaan tadi adik, kami ini beragama Hindu dari sejak lahir apa setelah lahir? Sejak lahir. Ya, dari sejak lahir memang beragama Hindu. Karena turunan dari orang tua. Terus apa lagi? Terus di agama Hindu itu ibadahnya dilakukan setiap hari atau gimana ibadah? Ya, kalau dalam ibadah dalam agama Hindu itu ada setiap hari itu 3 hari. 3 kali yang disebut dengan Tri Sandhya. Tri itu artinya 3, Sandhya itu berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Jadi pagi jam 6, siang waktunya jam 12, sore jam 6 sore lagi. Jadi 3 kali. Oke, Pak. Terus ajaran utama di agama Hindu itu apa aja? Ajaran yang utama di dalam agama Hindu itu ada yang disebut dengan Sraddha. Jadi keyakinan, ada 5 keyakinan menurut agama Hindu. Yang pertama, yakin dengan adanya Tuhan atau Brahman. Itu udah harga mati itu. Yang kedua, ada yang disebut dengan keyakinan pada Atman. Atman itu artinya percikan kecil dari Tuhan yang ada di dalam diri setiap manusia. Yang ketiga, ada percaya kepada karma pala. Karma pala itu artinya hasil perbuatan. Setiap kita berbuat itu ada hasilnya. Hasilnya ini yang akan menentukan nanti dalam kehidupan selanjutnya setelah kita meninggal. Yang keempat, ada disebut dengan reinkarnasi atau punarbawa. Jadi berdasarkan hasil karma kita, nanti apakah kita kembali atau Hindu itu menyatu kepada Sang Brahman, Tuhan itu. Jadi karena tujuan akhir agama Hindu adalah mencapai moksa, menyatunya Sang Atman yang dalam diri kepada Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, agama Hindu percaya dengan moksa. Jadi di atas sorga itu ada moksa. Ya, itu jadi 5 itu yang menjadi ajaran pokok yang dibungkus dengan yang disebut dengan 3 kerangka agama Hindu. Jadi pertama ada tatwa, itu filosofinya. Apa sih filosofinya? Yang kedua itu ada etika, bagaimana kita beretika dalam beragama Hindu. Yang ketiga ada tata cara atau upacaranya. Itu jadi ada 3. Itu 2 tri kerangka agama Hindu dengan 5 keyakinan yang disebut dengan Panca Sraddha. Kalau tantangan-tantangan di agama Hindu tuh apa kayak yang tidak boleh dilakukan gitu? Oh, yang tantangannya. Dosa gitu, jadi dosa gitu. Oh, kalau tantangan agama Hindu, jadi kita dituntut selalu berbuat baik. Nah, itu kan. Ketika kita tidak berbuat baik selama dalam kehidupan, pasti kita akan menerima hasilnya yang disebut dengan karma pala. Itu yang merupakan kewajiban atau tantangan bagi kita. Kita dituntut hidup itu setiap hari itu, setiap detik harus berbuat baik. Karma pala. Terus? Pesan-pesan toleransi untuk generasi muda saat ini. Kalau toleransi, Hindu itu adalah sangat toleran. Ya, karena di dalam agama Hindu tidak ada menganggap agama lain itu adalah lebih jelek. Karena setiap manusia itu adalah keluarga yang di dalam istilah Hindu adalah yang disebut dengan kutum kutum bakam itu atau tatwamasi, ya, tatwamasi. Kamu adalah menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri. Jadi toleran sekali, tidak ada. Bahkan agama Hindu itu selalu menjunjung menghormati orang lain. Jangankan membunuh, menyakiti saja tidak boleh. Itu dengan ajaran ahimsa namanya. Cukup? Cukup. Makasih Pak. Ini mau nanya lagi, ada acara apa ini? Tadi kita pertanyaannya setiap kapan saja agama Hindu sembahyang. Yang rutin setiap hari 3 kali. Terus seperti ini ada kalau yang di kita ulang tahun namanya. Tapi di sini namanya puja wali, pemujaan pada saat berdirinya tempat suci pura. Jadi ini setiap
setiap tahun sekali ya, pakai patokannya bulan purnama ya. Ini datang setiap tahun ada upacara gini. Kalau Mbak Adik atau mau rame, besok puncaknya hari Senin. Dari pagi sampai malam, malamnya ada hiburan, tarian-tarian. Oh, di sini tengah-tengah sinter ini. Ya, karena ada 3 tingkatan nih yang disebut dengan Trimandala. Utama itu yang di dalam, bagaimana kita di situ bersujud kepada Tuhan. Yang di sini adalah Madya, tempat toleran tadi. Orang-orang ini kerja bakti ini. Kerja bakti ini disebut dengan karma. Ini sosial kegiatan. Kalau ini banyak sekali, Mbak. Biasanya ada dari umat lain sampai ke sini dia melihat ini. Jadi Nanti buat boleh. umum ya? Boleh umum ya, umum boleh. Nah di sini pada saat kita upacara ini dibentuk panitia. Nah ini beliau ini manggalanya ini ketua panitia nih, kayak gini nih, ya. Ini panitia semua, ini bendaharanya. Jadi kita bentuk organisasi. Cukup? Cukup. Makasih Pak. Terima kasih. Yaudah. Ya, terima kasih ya. Makasih banyak ya Pak. Ya, Terima kasih.